Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haryadi Rohman. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial prosedur pemeriksaan pada sistem rem konvensional. Media yang saya pakai adalah mobil dari Toyota Kijang tahun 96. Untuk itu, bagaimana prosedurnya? Mari simak videonya. Untuk persiapan yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat bahan yang diperlukan antara lain adalah dongkrak, jack stand, nampan, kemudian toolset yang terdiri dari kunci roda, obeng, tang, dan lain sebagainya. Alat ukur yang kita pakai jangka sorong ukuran 15 mm, 300 mm, dan DTI. Untuk persiapan keamanan kendaraan, kita ganjal roda, kemudian pasang cover pelindung keamanan kendaraan yang terdiri dari fender cover, grill cover, seat cover, steering cover, dan shift knob cover. Yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan kondisi minyak rem. Bisa dilihat dari warnanya, kemudian volume minyak rem harus berada pada batas upper dan lower, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Yang selanjutnya adalah melepas roda. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengendorkan mur roda terlebih dahulu. Jangan terlalu kendor, cukup secukupnya saja. Kita kendorkan semua roda yang ingin kita lepas. Setelah selesai mengendorkan, kita dongkrak terlebih dahulu. Dongkrak dipasang pada bagian yang kuat. Diusahakan bagian tersebut mudah untuk kita jangkau. Setelah dongkrak kita lakukan, kita pasang jack stand terlebih dahulu untuk keamanan. Setelah jack stand dipasang, kemudian dongkrak kita turunkan. Kita lakukan langkah yang sama pada bagian depan roda kendaraan. Setelah jack stand terpasang dengan benar, kita lepas mur roda kendaraan. Langkah yang selanjutnya adalah pembongkaran rem tromol. Pelepasan tromol biasanya sulit dilakukan jika tromol sudah lama dipakai. Untuk memudahkan, kita pasang baut ukuran 12 pada lubang yang sudah disediakan untuk menekan tromol agar mudah keluar. Setelah tromol terlepas, kita bersihkan komponen sistem rem. Kita lepas bekas pengembalinya atau yang disebut dengan return spring. Setelah itu, kita lepas pengunci daripada brake shock atau kampas remnya. Kita mulai dari sisi yang depan, kemudian dilanjutkan pada sisi yang berlawanan. Komponen yang kita periksa pertama kali adalah kampas rem atau brake shock. Kita bersihkan dulu supaya hasil pengukurannya
valid atau betul. Kita gunakan jangka sorong ukuran 15 cm atau 150 mm. Hasil yang didapatkan kita catat pada lembar kerja atau job sheet. Yang kedua adalah diameter dalam tromol rem. Kita bersihkan dulu, setelah dirasa cukup bersih kita ukur dengan jangka sorong. Jangka sorong yang kita pakai adalah jangka sorong dengan panjang 300 mm. Hasil pengukuran yang didapatkan catat pada buku kerja atau lembar kerja. Setelah pengukuran dilaksanakan, kita rakit kembali komponen daripada rem tromol. Pertama, kita pasang kampas rem dulu atau brake shoe dari yang terdapat kabel hand remnya. Setelah terpasang dengan betul, kemudian kita pasang juga brake shoe di sisi lain. Pastikan kedua brake shoe terpasang dengan benar. Setelah itu kita pasang penyetel brake shoe atau setelan celah kampas rem dengan dinding tromol. Setelah penyetel terpasang dengan tepat, kita pasang pegas pengembali atau return spring. Kita bisa menggunakan SST atau alat bantu lain yang mendukung, yang sekiranya tidak membuat kerusakan pada benda kerja dan mempermudahkan kita dalam melakukan kegiatan perbaikan ini. Pastikan return spring terpasang dengan benar. Jangan sampai return spring terlepas pada saat kendaraan berjalan. Sebelum tromol rem kita pasang, kita setel dulu. Penyetelan kita berdasarkan diameter tromol yang sudah kita dapatkan tadi, dikurangi dengan ukuran sekitar 0,1 mm, sehingga nanti setelannya akan pas. Cara ini berlaku ketika diameter tromol masih bagus, atau istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, tromolnya belum ngantong. Setelah itu kita pasang tromolnya. Jangan lupa kita rasakan apakah sudah pas atau belum penyetelan yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan rem cakram. Langkah yang dilakukan pertama kali adalah melepas kaliper. Kita lepas kaliper dengan hati-hati. Setelah kaliper terlepas, kita letakkan pada posisi yang aman, jangan sampai kaliper terjatuh. Kita paskan terlebih dahulu komponen rem cakram untuk memudahkan dalam pemeriksaan. Lepas brake pad atau kampas rem. Komponen rem cakram yang kita periksa pertama kali adalah kampas rem. Dari dua sisi kampas rem, kita memilih satu kampas rem yang dinilai paling aus secara visual. Setelah itu kita ukur dengan menggunakan jangka sorong.
Hasil yang didapatkan kita tulis pada lembar kerja. Yang kedua adalah pengukuran ketebalan disrotor atau piringan cakram. Kita bisa menggunakan jangka sorong atau mikrometer. Pastikan mikrometer atau jangka sorong terpasang dengan benar. Hasil pengukuran kita lakukan atau kita baca pada posisi jangka sorong itu terpasang. Karena kalau kita lepas, biasanya ukurannya akan berubah. Hasil yang didapatkan kita tuangkan dalam lembar job sheet. Yang selanjutnya adalah pengukuran runout atau keolengan dari disrotor atau piringan cakram. Alat ukur yang kita pakai adalah dial test indicator atau DTI. Kita setting DTI pada posisi yang mudah untuk kita capai. Kita kalibrasi dan kita lakukan pengukuran dengan cara memutar piringan rotor 1 kali putaran. Hasil yang didapatkan dituangkan ke dalam lembar job sheet. Setelah semua komponen rem cakram kita periksa, langkah yang selanjutnya adalah perakitan kembali. Langkah yang pertama adalah memasang brake pad atau kampas rem terlebih dahulu. Pastikan brake pad terpasang dengan tepat. Setelah kampas rem terpasang, kita lumasi slide pin kaliper supaya kaliper bisa bergerak dengan bebas pada saat kita lakukan proses pengereman. Selanjutnya kita pasang kaliper rem. Pasang baut kaliper dan kencangkan dengan menggunakan kunci momen sesuai dengan torsi yang terdapat pada baut kaliper tersebut. Setelah semua terpasang dengan tepat, kita pasang roda kendaraan. Memasang mur dan mengencangkan mur dengan cara menyilang, tidak boleh dalam arah yang sama. Kita lakukan pada bagian roda kendaraan yang belakang. Lakukan langkah yang sama seperti pada roda bagian depan.
itu kita turunkan kendaraan dengan cara mendongkrak, kemudian kita lepas jack stand-nya. Turunkan kendaraan dengan cara perlahan agar tidak terjadi hentakan atau benturan pada komponen-komponen yang ada pada kendaraan. Kita lakukan langkah sama pada sisi roda yang lain. Setelah semuanya selesai atau jack stand kita lepas dan kendaraan turun, kita lakukan pengencangan kembali pada roda kendaraan. Pengencangan dilakukan untuk memastikan bahwa roda sudah terpasang dengan betul sesuai dengan momen yang ada. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan tinggi angkat pedal dan gerak bebas pedal. Kita bisa menggunakan mistar atau menggunakan jangka sorong dalam pemeriksaan ini. Demikian tutorial bagaimana cara pemeriksaan sistem rem konvensional yang terdiri dari rem cakram dan rem trombol. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. SMK bisa.